Dari Big Tulus official. Jangan lupa like and subscribe. Sebrek, sebrek, Ya, sebrek guys, sebrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bisa ketemu sama kalian lagi di kesempatan hari ini, edisi siar Jumat 29 Januari 2021. Mohon dimaklumi kalau misalnya mungkin masuk ada suara speaker karena di masjid sedang ada kegiatan hari ini sampai nanti di selepas sholat Jumat ya. Saya ucapkan selamat pagi, siang, sore, juga malam untuk para subscribernya Mas Tri dimanapun berada. Alhamdulillahirrabbilalamin masih bisa ketemu sama Mas Tri, bisa ngobrol sama kalian. Selalu nungguin video-video terbaru dari Mas Tri. Mas Tri mohon maaf kalau kemarin yang seharusnya 2 hari sekali ternyata kemarin absen video karena Mas Tri harus pergi dan lumayan jauh, sampai rumah udah jam setengah 6 dan harus prepare juga mau malam Jumat toh. Jadi banyak yang harus dikerjakan lah intinya. Jadi selesai itu jam setengah 10. Kalau setengah 10 pakai syuting dulu. Sebenarnya video sudah ada, hanya video cover lagu-lagu saja. Jadi kalau syuting dulu diupload ya alemong jam 1 baru kelar. Baru jam 1 baru upload, sama aja, mendingan besok aja lah gitu ya. Selamat pagi, siang, sore, juga malam untuk para subscribernya Mas T yang selalu nungguin video ini, yang selalu setia menyimak video-video terbaru dari Big Tulus Official. Terima kasih banyak. Tanpa terkecuali saja untuk semuanya yang selalu support Mas Tulus dimanapun kalian berada. Semoga yang selalu support selalu memberikan semangat buat Mas Tulus. Semoga Allah tukar dengan sesuatu keberkahan ya. Amin ya Allah. Untuk yang ada di Papua sana, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk Pak Sam bersama rekan-rekan kerjanya yang ada di AC Service yang punya kawasan di Jalan Timika sana ya. Timika, Sorong, Papua, Sorong, Timika, Jayapura, Manokwari, Merauke, semuanya semoga selalu sehat di sana ya. Yang punya Kalimantan buat Mama Sriatun, piye kabari mamaku sehat ya Mak? Sehat, bahagia, pulih lagi seperti biasa. Ada aku, ada anak lanang, ada Nisma, ada Taufik. Pokoknya kita semua sayang sama mama. Mama harus bangkit, mama harus bahagia, mama harus sukses terus, juga sehat terus, amin ya. Untuk keluarga besarnya Bu Sriatun, Mama Sriatun, sehat selalu, semoga semuanya berjalan dengan baik, kembali seperti sedia kala ya. Juga untuk semua yang ada di Kalimantan yang mungkin saat ini sedang dalam kondisi berduka. Kemarin ada longsor lagi, kemudian di Kalimantan ada beberapa korban penggalian emas, katanya tambang emas tradisional yang tertimbun, subhanallah. Wes apa ya Allah, sampun wayai mulih kolo kono do mulya. Si kolo ora gelem ndang-ndang mulih teko Indonesia e. Mulih kono melok ndoromu rasane Indonesia meneh yo. Mesake. Pokoknya semuanya yang di Kalimantan tanpa terkecuali ya, Bang Muhammad Yusri, ada Mbak Evi Manana, terus ada Mbak Ika Amanat juga di sana, sehat selalu. Bang Muklis ya, yang punya Nunukan, Bero, Bontang, Banjarmasin, Pontianak, Balikpapan juga di sana ada, kemudian Pasir, semuanya saja di Kalimantan semoga terlindung selalu dari musibah. Kalau toh ada musibah, semoga dijadikan sebagai pengembang hikmah, pemermudah barokah, dan semoga tidak menimbulkan korban jiwa ya. Dan semoga kalau toh sudah terjadi, semoga lekas pulih dan kembali seperti sedia kala, amin. Yang punya Sulawesi juga semuanya saja, dari Makassar, Palu, Kendari, Polewali Mandar, Majene juga ada di sana, ada Bone, kemudian di Manado juga subhanallah sedang tinggi ya gelombang, jadi mohon hati-hati, tetap waspada. Pokoknya Sulawesi harus hati-hati dengan yang namanya gempa meskipun terjadi di laut ya. Untuk yang ada di Sulawesi semuanya saja. Kemudian yang ada di Sumatera, dari Medan, Padang, Jambi, Bengkulu, kemudian Pekanbaru, Riau, Batam, juga untuk yang ada di Palembang, Sumatera Selatan, juga untuk yang punya Lampung. Kemarin juga ada terjadi gempa 5,4 skala Richter, alhamdulillah tidak berpotensi tsunami, dan itu
di pesisir Laut Krui, Lampung Barat ya teman-teman. Dan kalau Wardi kan tidak merasakan, Wardi tidak merasakan kalau sedang ada gempa di Lampung. Akan tetapi si Mijan, karena Mijan tinggalnya itu di Muara II, dan Muara II itu berbatasan langsung dengan Lampung Barat sebagian besar. Makanya orang Muara II masih ada yang berbahasa Komering atau berbahasa Lampung Barat. Daerah sana tuh mereka berdampingan. Sehingga kayak Mijan aja kemarin saya telepon, ngerasain gempa, ada yang ngerasain, mana anaknya lagi di rumah sakit, lagi ngurus mertuanya sakit, Masya Allah. Jadi saya tuh udah rasanya deg-degan aja. Kebetulan saya sih kurang menyimak ini ya, menyimak info kemarin, karena saya lumayan repot. Kegiatan saya kemarin padat sampai malam loh, saya sampai jam 1. Terus Mbak Nisma kirim video, foto, Tulus bla 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 bla, langsung Mijan, Wardi gua telepon. Si Wardi aman, nggak ngerasain apa-apa. Kalau si Mijan, kalau kata orang kami itu lindu, jadi hanya sesaat saja, tidak terlalu kuat ya. Alhamdulillah, semoga tidak terjadi apa-apa. Gempanya ternyata terjadinya di dalam laut atau di dasar laut. Setelah Mas Tulus cari tahu info dari BMKG, kalau gempanya itu selalu di laut ya. Wes tokolo kalau kono dang mulio. aduh. Saya tuh begini teman-teman, terkadang jujur ya. Mungkin ada sebagian orang yang sama seperti saya, memiliki kemampuan khusus yang justru diberikan gambaran-gambaran tertentu yang terkadang itu menyiksa batin kita sendiri, sangat menyiksa. Menyiksanya kenapa? Karena belum waktunya kami sudah diberikan gambaran segala macam ya. Contohnya beberapa teman-teman kita yang sudah ada diberikan, saya tuh kadang-kadang ya Allah mau terjadi apa, jadi kita was-was sendiri. Terkadang saya sampai takut tahajud loh teman-teman. Aku sampai takut sholat tahajud itu, karena apa? Karena ketika selesai sholat, berzikir itu rasanya langsung selep, kayak ada layar tancap depan kita beri gambaran bla 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 bla. Dan itu terkadang sangat menyiksa diri kita sendiri. Dan itu yang perlu kalian tahu dari kami. Jadi hidup kami itu nggak semudah yang kalian pikirkan. Atau misalnya ada paranormal yang blek meramal kemudian terjadi. Mungkin kalau saya melakukan itu, saya bisa terkenal begitu saja. Saya bisa gampang jadi orang kaya, punya banyak uang. Akan tetapi saya dilarang untuk melakukan itu. Hanya terkadang tersiksa. Ya Allah, yang bisa saya lakukan cuma satu, berdoa dan berdoa. Semoga kalau toh terjadi jangan sampai ada korban jiwa. Hanya itu saja ya. Untuk yang ada di Banten sana semuanya juga sehat selalu. Merak, Anyer, Cilegon, kemudian Balaraja di sana ada juga sehat selalu. Kemudian untuk yang ada di Jakarta, Tangerang, Bogor, Depok, Bekasi, Cikarang, Cikampek, Karawang, juga untuk yang punya Bandung, Cianjur, Tasikmalaya, Subang, Sumedang, juga untuk yang ada di Garut, Pangandaran, juga untuk yang punya Banjar, juga di sana sehat selalu ya. Indramayu dan juga untuk yang ada di Cirebon sehat selalu. Pemalang, Purwokerto, kemudian Tegal, Cilacap, Banyumas sehat selalu juga untuk yang di sana ya. Semarang, Weleri, Rembang, kemudian Kendal, Kudus, Magetan, Pati, Batang, Jepara juga di sana ada. Klaten, Wonogiri, Sragen. Terus untuk yang punya Jogja, dari sana untuk yang punya Magelang, Muntilan, Sleman, terus Depok, semuanya yang punya Jogja sehat selalu. Buat keluarga besar Dalang Seno Channel tanpa terkecuali saja untuk seluruh keluarga besar ya, Mas Gadis, Mas Gading, Mas Gadang, semuanya saja ya tanpa terkecuali ya. Semoga sehat selalu, diberi kemudahan, keberkahan selalu ya. Mas Gatot Jatayu juga ada di sana ya. Aku sih sempat melihat satu video, di videonya Mas Gatot Jatayu. Saya masih belum bisa memfokuskan diri. Kalau memang jenengan tertarik ingin saya bahas, boleh nanti langsung klik di kolom komentar aja, pasti saya bahas itu ya. Berikut untuk yang punya Solo, juga Sukoharjo di sana ada, Malang, Jombang. Terus untuk yang punya Madiun, Gresik, Sukoharjo lagi, Mojokerto, Lamongan, untuk yang punya Sidoarjo juga di sana ada. Kemudian untuk yang ada di Surabaya, terus untuk yang ada di Banyuwangi, kemudian untuk yang punya NTT, NTB, dan juga untuk yang punya Bali ya. Berikut untuk yang ada di Malaysia sana sehat selalu buat Abang Muhammad Ridwan bersama Ibu, buat Bapak Abdullah juga di sana sehat, Bapak Muhammad Yahya yang punya Singapura sehat selalu, Pak Muhammad Yahya, Mbak Haryanti juga sehat selalu, buat Kak Ajija yang punya Brunei Darussalam juga semoga selalu sehat, diberikan keberkahan kesehatan selalu, amin. Kemudian untuk yang punya Taiwan, Taipei, Hong Kong, Macau, terus untuk yang ada di Korea, Jepang, Mbak Yani, ada dari Jeddah, Arab Saudi, Qatar, juga untuk yang punya Swiss, Los Angeles, Mbak Asri. Terus untuk yang ada di Jerman, dan juga untuk yang punya Sydney. Untuk semuanya saya kira dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote, yang selalu simak video-video terbaru dari Mas Tulus ya.
Oke, Mas Tulus sapa-sapa dulu ya beberapa pesan yang sudah masuk di YouTube Studio. Sudah 9 menit ya teman-teman. Kira-kira kita mau bahas apa hari ini? Ada satu pertanyaan yang datangnya dari Mas Suyanto dari Semarang, nanti Mas Tulus bakal bahas itu. Dan satu kabar baik, tadi malam, bukan tadi malam sih, kemarin malam saya itu kan melihat beberapa video di video pembangunan rumah. Jadi saya tuh sebenarnya hanya menayangkan kemudian tidak menonton secara khusus. Dan di satu titik di mana saya memiliki rekan, saya pernah bercerita tentang teman saya yang kecil, perempuan yang tinggal di gentong air. Dan di situ ternyata saya melihat ada satu sosok pocong, tapi pocong itu lucu teman-teman. Jadi secara nggak langsung Mas Tulus itu punya teman baru yang tinggalnya di kediaman Mas Tulus. Taunya dari mana? Karena Mas Tulus lihat video yang lama, video yang pembangunan rumah itu toh, di gentong itu kan memang tadinya hanya ada satu temannya Mas Tulus, itu pun bukan Mas Tulus bawa, tapi tahu-tahu katanya pernah saya tolong, kemudian pengen ikut saya dan pengen tinggal di rumah. Karena menurut sisi pandang saya dia tidak mengganggu dan tidak nakal ya. Buat saya pribadi nggak masalah, tetap saya izinkan buat tinggal di situ karena selama ini dia banyak membantu justru. Misalnya mau ada maling ada segala macam dia suka kasih mimpi ke mama almarhum waktu itu ya. Jadi saya izinkan. Nah kemudian beberapa hari kemarin saya 2 hari kemarin saya mimpi ditemuin pocong tapi cantik. Terus anehnya itu nggak nyeremin, nggak melotot dan auranya itu tidak merah ya. Di sekitar tubuhnya itu tidak merah. Kemudian baunya bau melati. Nah, setelah di situ saya dimimpi ketemu sama dia dan dia hanya tersenyum saja. Di dalam mimpi itu dia menyampaikan kalau dia minta izin buat tinggal di kediaman saya. Aku minta izin tinggal di rumahmu, tapi aku ndak nakal. Oke. Akhirnya Mas Tulus ndak terlalu merespon lah ya. Bunga tidur aja kali gitu loh. Nggak seberapa ngerespon. Aku sempat komunikasi sama Wardi, Dek. Di rumah itu ada apa? Setelah saya telepon, Wardi menyampaikan kalau katanya ada bla 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 bla. Terus temannya kebetulan numpang kencing ke belakang katanya ngelihat pocong, tapi pocongnya tuh nggak melotot. Nah dari situ di situ Mas Tulus mulai nalar nih. Oh ternyata si pocong yang minta izin buat tinggal di kediaman saya itu ternyata memang betul ada di gentong itu tadi. Nah kalau teman-teman penasaran, teman-teman pengen Mas Tulus angkat ceritanya atau dibahas, silahkan klik di kolom komentar. Ini lucu loh, ini lucu banget. Pocong itu kan biasanya baunya amis, busuk gitu, terus bau benguk kalau kata orang Betawi. Tapi ini enggak sama sekali karena dia itu cantik, wangi. Wujud aslinya adalah seorang perempuan tapi lebih suka dengan menggunakan kostum pocong, tapi manis, mukanya itu enggak menyeramkan. Cantik. Dan satu lagi, baunya itu bau wangi. Dan saya sempat ngobrol sama Wardi dan saya tanya, kata temannya Wardi, baunya bau melati loh rumahmu ini pas bagian belakang. Padahal kan kami nggak pernah nanam bunga melati. Dan ternyata memang ada sosok seperti itu. Kalau jenengan penasaran dan jenengan setuju pengen diangkat ceritanya, boleh. Silakan langsung jenengan sampaikan ke kolom komentar. Kalau setuju nanti bakal Mas Tulus angkat ceritanya ya. Oke, sebelum kita lanjut pembahasan di hari ini, tentang apa sih Mas Tulus yang mau kita bahas? Hari ini kita bahas tentang sihir. Jadi sebenarnya cara kerja sihir itu seperti apa? Lalu bagaimana prosesnya dan sebenarnya sihir itu apa? Ya, kita nanti bakal bahas soal sihir. Pertanyaan dari Mas Suyanto yang punya Tembalang ya, yang punya Semarang. Saya sapa-sapa dulu di sana ada siapa saja ini dari salam kenal dari Surabaya. Terima kasih Bu Sumiatun, terima kasih banyak. Mbak Ika sehat selalu Mas Tulus, amin. Mbak Asri tetap berniat dan berbuat baik Mas Tulus, amin. Ada titisan yang labu, barokallah, sehat selalu Mas Tulus, terima kasih. Terus ada Mas Ibnu Batuta. Kemudian dari Mas Tulus tolong bla bla bla. Mungkin sedang gempa kali ya di sana ya. Terima kasih lagi untuk Mas Dasuki yang punya Pemalang. Kemudian ada Pak Sem di sana, terima kasih. Selanjutnya apa nih? Saran saya kalau kita merasa tidak memiliki salah dari Pak Ali Pemalang ya.
Saya tidak berniat untuk membuat orang berasumsi kemudian memfitnah siapapun karena saya tidak menyebutkan nama ya Pak Sam. Jadi justru komentarnya sampean ini bisa membuat orang menjadi berasumsi. Saya tidak pernah menyebutkan siapapun yang melakukan hal tersebut. Saya tidak menyebutkan siapapun loh ya. Dan dia bukan salah satu anggota dari kita. Jadi saya tidak pernah menyebutkan nama. Justru komentar jenengan yang seperti ini hanya membuat akan orang menjadi berasumsi. Satu hal, ini YouTube. Ya, ini YouTube dan segala sesuatu bisa saya jadikan konten. Maaf, bahasanya saya makan pun saya mau jadikan konten itu bisa. Jadi tergantung bagaimana cara orang menyikapi itu. Jadi ada beberapa pelajaran yang kita sampaikan di balik itu ya. Kemudian ada Mbak Ika mana? Aku jarang ke grup Rob lagi melanglang buana. Ya mbak, aku juga lagi keliling-keliling. Lagi repot banget ya. Kemudian Mbak Sabto katanya kalau nyut-nyut itu artinya alergi Mas Tulus. Alergi? Belum tentu juga. Aku gak ngerti kalau soal medis ya mbak ya. Ada Mbak Ika mana? Kawani aku gak bisa aku ya. Sifu maaf suaranya kurang kenceng. Masa? Terima kasih Kang Jawareng. Ada Diana Agustina, Mas Tulus request lagu boleh nggak? Banyuwangian tutup Wirang Mas Tulus. Terima kasih, kapan-kapan ya Mbak Diana. Nanti dicari dulu ya. Ada Mas Bondan di sana. Wow, Mas Bondan Permadi komentar loh di channel YouTubeku. Masya Allah, ini maestro kuda lumping ya. Maestro kuda lumping dari Kediri kalau nggak salah ya. Terima kasih banyak Mas Tulus. Memang ini sangat kita apresiasikan sekali Bang Tulus. Kita sebagai seniman kecil memang sering dihina, dimaki dan lain-lain. Tapi biarlah kita sifatnya menghibur dan hanya menguri-nguri budaya leluhur saja. Karena negara kita adalah negara yang berbudaya intinya. Awake dewi wong Jawa ning aja ilang jawane. Terima kasih banyak atas kepedulian Mas Tulus kepada seniman kecil seperti kita terutama jaranan. Penjelasan dari jenengan sangatlah mewakili suara seniman jaranan di seluruh dunia. Semangat Bang Tulus, sukses buat channelnya. Rahayu, rahayu, rahayu. Sembah nuwun Mas Bondan Permadi. Waduh, aku tuh dikomentari sama beliau Ejan, Masya Allah. Ada ada Restu Eka Saputra ya. Ada Renggayai, kemudian ada Mas Ibnu Batuta lagi. Bang Nembang Langgam Jenang Gulo kalau atau enggak Kadung Trisno sudah ada di video ya. Sudah ada tayangannya. Jadi jenengan bisa langsung cek di video-video Mas Tulus yang lain, oke? Oh ya, saya coba klarifikasi juga buat teman-teman. Yang Mas Tulus sampaikan itu tidak bisa kalian telan mentah-mentah ya. Apapun itu. Jadi Mas Tulus selalu bilang, boleh percaya, boleh tidak, tapi jangan 100% kalian percaya dengan apa yang saya sampaikan. Jadi kalau tidak merasa tidak perlu tersinggung. Kalau saya tidak menyebutkan nama tidak perlu tersinggung. Karena ini sekali lagi adalah medsos alias media sosial. Kita bisa membuat status, kita boleh mengatakan apa saja, untuk tujuan apa saja, asalkan tidak menyinggung seseorang, tidak menyebutkan nama seseorang. Kalau tersinggung ya kui urusannya jenengan. Jadi mohon diklarifikasi sekali lagi. Saya bukan tipe orang yang suka membuka aib, maksudnya menyampaikan apa yang tidak seharusnya saya sampaikan. Saya tahu batasan sebagai seorang manusia, di mana saya tuh begini. Saya tuh bukan tipe orang yang suka membuka, maksudnya si A begini, buat saya nggak begitu. Jadi mau orang itu terlihat baik aslinya jahat, mau orang itu jahat terlihat baik sekalipun, itu bukan tugas saya untuk menghakimi. Bukan tugas saya untuk membuka kalau orang itu jahat atau orang itu baik. Sekali lagi saya tidak pernah mau berpengaruh dengan siapapun, dengan apapun, dengan apapun yang jenengan sampaikan atau jenengan fahami. Jadi di dalam hal ini, di video ini Mas Tulus mengklarifikasi, jangan mempercayai apapun yang Mas Tulus sampaikan itu 100%. Atau ditelan tapi jangan terlalu mentah-mentah, disimak dulu. Oh, artinya di sini arahnya ke sini. Jadi sebenarnya video yang selalu Mas Tulus tayangkan ini adalah video-video yang sebenarnya menurut apa yang Mas Tulus yakini, menurut apa yang Mas Tulus tahu, menurut apa yang Mas Tulus lihat. Tidak bermaksud untuk menyinggung A, menyinggung B. Kalau perkara jenengan tersinggung, saya tidak ikut campurnya. Saya sih masa bodoh kalau jenengan ada yang tersinggung, karena saya tidak menyebut nama sampean, kecuali saya sebut blak si A yang begini, si A yang begitu. Kalau misalnya seperti itu mungkin jenengan boleh marah. Tetapi dengan media sosial terus jenengan tersinggung, jenengan baper, yo kui klerune jenengan, salah jenengan sendiri. Kenapa baper? Padahal belum tentu saya tidak menyebut nama, ya.
Nah, malah ketok, jadi malah terlihat akhirnya orang yang nggak tahu jadi tahu, orang yang nggak paham jadi paham. Oh, arahnya ke sini, padahal belum tentu ke situ. Jadi mohon untuk lebih bijak lagi dalam menyikapi apa yang Mas Tulus sampaikan di video-video ini. Sekali lagi, saya sebenarnya tahu, saya sebenarnya memahami, akan tetapi saya tidak mau tahu. Sekali lagi, itu urusan Gusti Allah. Urusanku ya urusanku. Saya penting saya bisa makan, saya bisa bersedekah, saya bisa berbuat baik, saya masih bisa bermanfaat buat orang. Itu lebih penting buat saya daripada saya mencari aib orang lain, mencari tahu salahnya orang, kemudian saya cari tahu. Dan beliaunya juga sudah meminta maaf kepada saya. Ya, beliaunya sudah meminta maaf, sudah mengakui kalau cara saya itu salah. Jadi mohon tidak beransumsi, satu. Kemudian mohon tidak baper dengan apa yang saya sampaikan. Kalau jenengan baper, ya berarti jenengan yang mengakui kalau jenengan melakukan. Jadi kalau tidak melakukan dan jenengan tidak merasa menjadi salah satu apa yang disampaikan, tidak perlu baper. Karena ini medsos sayang, ini media sosial, dan kita tidak bisa menyamakan. Kita lihat si A bikin status ngata-ngatain orang miskin, sedangkan kondisi kita sedang tidak punya uang, terus kita tersinggung sama dia. Di mana smart kita? Padahal belum tentu si A bikin status buat nyinggung kita yang lagi miskin. Nah, seperti itu. Jenengan itu hanya melihat casingnya saja. Sampai melihat saya itu fresh, saya itu enak, asli ini mumet iki sirahku kayak pecah-pecah. Retak-retak, sudah retak ini kepala. Jadi kita tidak bisa melihat orang itu, tidak bisa. Jadi kalau kata orang Jawa itu sawang sinawang. Kamu berprinsip seperti A, belum tentu. Kamu tidak bisa menyamakan semua pemikiran kamu untuk kamu satukan dengan pemikiran orang lain, nggak bisa. Apa yang orang lain sampaikan belum tentu itu buat kita. Jadi mohon untuk lebih bijak dalam menyikapi apapun itu. Jadi tidak perlu kita jadi tidak perlu kita jadi emosional dalam menghadapi berbagai macam hal. Kemudian kita mengaku bahwa kita yang salah, kita yang benar, dia yang salah, dia yang benar. Yang mengklaim benar atau tidak itu hanya Allah. Kita adalah manusia biasa. Tugas kita adalah memperbaiki diri, kemudian berbuat baik terhadap siapapun, meskipun kepada orang yang nggak suka sama kita sekalipun. Jadi saya si A jelek, si B jelek, saya tuh insya Allah tahu semua. Hanya saya tidak mengakui itu, saya tidak mau melakukan itu. Jadi Allah itu maha adil. Sekarang jenengan bisa tutupi segala sesuatunya dengan baik. Aib jenengan tutupi. Yang terpenting bukan saya yang buka aibnya. Mungkin Allah suatu ketika bakal buka. Oh ternyata si A orangnya begini, si B begini. Bukan tugas saya soalnya buat menghakimi orang. Jadi mohon digarisbawahi lagi. Lek main di channel YouTube, kamu masih mau main Facebook, main Instagram, Twitter, itu jauhkan diri kita dari baper. Karena belum tentu. Loh, lek jenengan itu baperan, berarti jenengan nggak bisa ngelihat statusnya Mary Riana, nggak bisa ngelihat statusnya Pak Mario Teguh. Karena itu status-status itu membangun kita semua. Kalau dalam kondisi kita lagi pusing, kita lagi puyeng, ternyata ada yang bikin status nyindir orang. Padahal sendiri bukan kita baper. Nah, kuis yang salah ki sopo? Yang salah tuh kepala kita sendiri ya. Oke, semoga bisa menjadi bahan untuk lebih mengerti apa yang Mas Tulus sampaikan. Jadi sekali lagi, hal-hal seperti yang Mas Tulus sampaikan itu kecil sekali kemungkinan untuk dipahami. Ya, sebagian orang akan tidak memahami itu, sebagian orang akan tidak mengerti karena bagi mereka apaan sih yang disampaikan itu apa sih? Karena mereka nggak bisa melihat apa yang kita lihat. Jadi susah ya. Dan sekali lagi saya tidak mengklaim siapapun. Yang bersangkutan saja wes adem ayem. Yang bersangkutan sudah menelpon saya, meminta maaf sama saya. Wes adem sudah, tidak ada masalah apa-apa. Ya, jadi kalau yang lain-lain merasa baper, ya itu urusannya sampean lah. Dengan bapernya sampean itu, bukan urusan saya lagi. Saya itu lebih memilih begini, wes saya dengan diri saya, dengan usaha saya, dengan bermanfaatnya diri saya buat orang lain, hanya itu. Saya tidak mau tahu soal siapapun itu, bagaimana sifatnya, kelakuannya, apa yang kalian lakukan, saya tidak mau tahu. Urusan menghakimi ini urusannya samaan karena Gusti Allah. Urusanku ya urusanku. Gitu aja kalau saya ya. Satu pertanyaan dari Mas Yanto yang katanya bertanya, Mas Tulus, sebenarnya sihir itu apa? Tak hapus aja ini komentarnya ya. Ada yang jawab begini, makanya ya sok-sokan. Tak hapus ya wes. Aduh, jadi berantem di ini apa di komen
komentarnya nanti takutnya ya. Jadi kadang teman-teman begini, ada tuh salah satu orang yang berkomentar, terus lu bahas lu yang nggak jelas bla 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 bla. Ternyata di komen sama subscriber yang lain. Lah kowe iki ngopo komentari. Sekarang begini, ada yang berkomentar, kamu nanti nyinggung keluarganya, kamu nanti nyinggung bla 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 bla, kamu nyinggung Mas siapa? Bondan Permadi nanti marah sama kamu dilaporkan polisi. Sekarang secara tidak langsung, yang jenengan maksud marah sama saya itu semuanya justru malah pro ke saya. Karena yang saya sampaikan itu tidak seperti yang jenengan pikirkan. Sampean itu mikirnya terlalu jauh, mikirnya terlalu panjang, terlalu baper, terlalu berspekulasi, terlalu berpikir buruk, akhirnya jadinya buruk. Lah, sing tak critakno wae lho malah matur nuwun karo aku. Berterima kasih Mas Bondan, buktinya beliau berterima kasih dengan apa yang Mas Tulus sampaikan. Kalau dicerna dengan baik akan diterima dengan baik juga. Kalau dari awal jenengan sudah prasangkanya buruk, sudah jelek, oleh Mas Bondan nesu piye? Dengan keluarga besarnya dia marah. Mas Tulus menyampaikan hal-hal seperti itu, hal-hal urgent. Hal opo yang saya sampaikan sesuai dengan apa yang mata saya lihat, akan tetapi bukan suatu aib, bukan keburukan seseorang. Jadi kalau jenengan berpikirnya jelek, lah bukti ini malah Mas Bondane berkomentar berterima kasih, bahkan mengapresiasi yang saya sampaikan. Apa nggak malu sampean kayak gitu? Mengatakan saya bla 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 bla, mengatakan saya begini, ternyata yang jenengan maksud untuk seakan-akan saya menjatuhkan orang tadi, justru orang yang merasa seakan-akan menurut jenengan saya jatuhkan malah berterima kasih sama saya. Kontribusi saya termasuk ada, meskipun hanya berbicara ya. Jadi sekarang itu siapapun dengan hal apapun harus berprasangka baik. Saya tidak pernah berprasangka buruk sama siapapun kok. Wes, saya itu udah masa bodoh dengan jenengan itu, mau jungkir balik mau apa, saya itu tidak ngurus lagi. Urusanku urusan kalian dan sama Gusti Allah. Kalau saya kayak gitu ya. Mas Wiyanto Tumbel bertanya, Mas Tulus, bagaimana sih cara kerja sihir itu? Lalu sihir itu sebenarnya apa? Sihir itu hanya sebuah bahasa ya teman-teman. Sihir itu sebuah bahasa yang berarti bisa dikategorikan sihir itu, maaf dalam harfiahnya itu kiriman sebenarnya, atau pengaruh, kiriman atau pengaruh. Jadi santet itu termasuk sihir, kemudian guna-guna masuk dalam kategori sihir juga karena mereka juga dikirim. Lalu merubah sesuatu menjadi sesuatu, kalau di mata orang langsung berubah, itu termasuk juga sihir. Dan berbagai macam jenis sihir. Lalu dalam Islam itu apakah ada sihir? Setahu saya dalam Islam itu ada, tetapi sihir biasa ini kan oleh para peramal-peramal, para dukun-dukun yang maaf bekerja sama dengan bangsa jin hitam atau bangsa jin yang buruk seperti itu. Dan pada dasarnya sihir adalah sebuah kekuatan, sebuah ilmu yang sengaja jin ifrit ciptakan untuk membuat manusia terkecoh. Termasuk dengan, maaf, kategorinya sihir itu adalah sesuatu, intinya sihir itu adalah hal yang digunakan untuk menipu. Termasuk guna-guna, santet dan lain sebagainya, termasuk juga sihir. Jadi cara kerjanya seperti apa? Pertanyaan poinnya adalah cara kerjanya seperti apa? Jadi seperti biasa, sihir itu bisa kita gunakan melalui media dukun atau media orang lain yang kita minta tolong, atau kita sendiri. Bisa, sihir itu bisa kita sendiri. Hanya saja kamu harus bersekutu dengan bangsa jin. Kamu harus memiliki kekuatan di mana kamu bisa terkoneksi dengan bangsa jin, kemudian bisa kamu gunakan untuk menyakiti orang lain atau mensihir orang lain. Termasuk disihir supaya, maaf, pengasihan dan gendam itu juga termasuk ada sihirnya. Jadi sihir itu sihir itu termasuk isi dari ilmu. Sihir itu isi dari ilmu. Jadi jenengan menyihir orang, si A sedang saya ajak bertemu untuk ke sesuatu bisnis misalnya. Si A biar mau menerima bisnis saya sihir. Saya sihir dari jarak jauh, atau supaya dia mau misalnya. Jadi itu yang dimaksud sihir sebenarnya. Dan cara kerjanya seperti apa? Cara kerjanya itu adalah dengan mengirimkan sesuatu di badan si orang tadi. Nah, kelebihan sihir ini adalah mereka tidak perlu dikonsumsi, mereka tidak perlu diminum, mereka tidak perlu masuk ke badannya, tapi mereka bisa melakukan sihir itu. Sihir bisa mempengaruhi kita. Jadi sudah dipastikan bahwa sihir ini sudah pasti ada
bangsa jinnya, ya. Ada bangsa jin yang masuk membantu dengan sihir ini membantu untuk menyebarkan atau menyampaikan sihir yang dimaksud. Termasuk sihir-sihir di mana mereka bisa merubah sesuatu, tiba-tiba hujan dan lain sebagainya, kemudian tiba-tiba petir atau tiba-tiba ke kursi bergerak dan lain sebagainya. Sebenarnya mereka bisa melakukan sihir itu dengan apa? Dengan bersekutu dengan bangsa jin, atau mereka berguru, atau mereka bersahabat, atau mereka berteman dengan bangsa jin. Intinya seperti itu. Lalu bagaimana prosesnya Mas Tulus bisa tiba-tiba masuk? Karena ya tadi, kamu bisa mengerjakan sesuatu, ada mantranya, ada yang dipelajari, kemudian bisa kamu yang menyampaikannya secara langsung, atau bisa jadi tetap meskipun kamu yang menyampaikan, tetapi media yang mereka gunakan adalah tetap bangsa jin yang bekerja. Mereka yang menyihir, mereka yang tiba-tiba masuk ke badan si manusia tadi. Dan sihir itu tidak mudah juga teman-teman. Jadi orang-orang yang bisa terkena sihir adalah orang-orang tertentu yang mungkin saja tingkat keimanannya lemah, kemudian daya tahan bukan imun ya, tapi setiap manusia itu sebenarnya punya pagar dari Allah. Pagar dalam arti pagar yang sesungguhnya ya. Mungkin pagarnya agak rendah atau pagarnya itu tipis, jadi bisa tertembus dan lain sebagainya. Jadi ada media yang dihantar, kemudian dilempar, kemudian sampai di si orang tersebut. Apalagi dengan kondisi jin ini sebenarnya tidak bisa secara langsung sampai, tetapi mereka menggunakan saat-saat tertentu. Misalnya si perempuan sedang haid kondisinya, jadi sedang kotor, kemudian atau laki-laki yang sedang imunnya tuh sedang turun, sedang capek, sedang sakit, atau sedang stres. Itu cara mereka untuk menyampaikan sihirnya tadi, sehingga bisa terjadi yang namanya sihir. Nanti tiba-tiba si jin kalau si jin sudah masuk, nah sesuai dengan perintah si yang nyuruh, mau diapain aja, bikin perutnya bengkak lah, bikin nanahan lah, bikin apalah, semua bisa dilakukan oleh bangsa jin. Jadi sihir itu cara kerjanya seperti itu. Mereka dilemparkan secara pelan-pelan dan mereka tidak menggunakan media biasanya. Kalau sihir tidak menggunakan media, tetapi media yang dia gunakan hanyalah media yang digunakan untuk berkomunikasi dengan bangsa jin tadi, kemudian kita suruh jinnya. Itu media yang digunakan. Sedangkan kalau untuk menyerang orang tidak perlu media lagi, karena itu sudah sihir, sudah dikirimkan secara langsung ya. Ada beberapa macam jenis ilmu yang menggunakan sihir, dan itu hampir semua ilmu jahat, ilmu jelek menggunakan sihir untuk menipu orang tadi ya teman-teman ya. Jadi tetap waspada, semoga hati-hati. Lalu bagaimana Mas Tulus cara menghindari kita supaya terhindar dari sihir tadi? Yuk mau dekatkan diri kepada Allah, berprasangka baik terhadap siapapun, prasangka baik terhadap Allah, kemudian selalu minta perlindungan kepada Allah. Itu cara terbaik. Itu cara terbaik dari kita. Jangan banyak-banyak ngelamun. Kalau misalnya emosionalmu tinggi, lagi emosional, sekarang ditahan dulu. Oh ya, hari ini emosi, besok jangan terlalu emosi lah ya. Oh hari ini begini, besok jangan. Jadi seimbangkan segala sesuatunya. Jadi kok ketika kamu sudah emosi yang berlebihan, kamu sudah mulai merasa muncak, terus kamu tuh ngerasa kamu banyak musuh, itu dikurangin. Jadi supaya menyeimbangkan segala sesuatunya ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, supaya tidak terjadi hal-hal yang seperti yang kita bilang tadi. Karena lengahnya manusia itu adalah ya, kita supaya lebih enak lagi adalah pemikiran. Satu lagi Mas Tulus sampaikan, mereka bisa merasuk dari kita itu adalah dari lubang hidung, kuping dan lain sebagainya. Wabil khusus lagi dari pikiran dan hati kita. Kalau hati kita lagi baik, kita berfokus kepada Allah, berprasangka terhadap siapapun, insya Allah semua akan positif. Tetapi kalau kita berpikir negatif terus sama orang, prasangkanya jelek terus sama orang, ya akan terjadi hal-hal yang negatif juga. Makanya dibawa positif, semuanya dibawa positif, insya Allah semuanya akan jadi positif juga ya. Jangan lupa teman-teman, Mas Tulus ingatkan lagi, semoga puas buat Mas Suyanto jawabannya. Semoga bisa jadi pelajaran juga buat kita untuk lebih mawas diri lagi, lebih berhati-hati, itu penting ya. Dan juga tuh teman-teman yang mau berdonasi, sangat-sangat masih tunggu. Hari ini tanggal 29 Januari 2021 kita akan bagikan 300 nasi box. Nanti kalau bisa di luar kita akan bawa keluar, kalau tidak mungkin hanya warga sekitar saja kita akan bagikan nasi box khusus hari ini ya, hari Jumat. Teman-teman yang mau bersedekah, ayolah mumpung hari Jumat ini, siapa tahu lagi ada rezeki, lagi ada lebihan, monggo ditunggu untuk yang mau donasi. Donasinya di mana Mas Tulus? Di kolom deskripsi itu ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto, silakan langsung dikirimkan saja. Berapapun Mas Tulus terima minimal Rp10.000. Selebihnya silakan saya kembalikan kepada jenengan semua ya.
Mas Tulus mengaturkan terima kasih banyak untuk yang sudah bersedekah. Dan semoga doakan hari ini tidak hujan, hari ini bisa berbagi rezeki, berbagi nasibau dengan lancar, tanpa gangguan apapun, tanpa halangan apapun. Dan semoga lagi apa yang kita sampaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian disampaikan kepada niat-niat ataupun hajat yang jenengan sudah sampaikan ya. Oke, Mas Tulus mau pamit dulu. Terima kasih banyak sekali lagi. Jangan lupa untuk hari ini yang mau bergabung, mau dukung boleh. Jam 1 mau boleh merapat ke sini ya di Pasar Minggu. Terima kasih banyak sekali lagi. Jangan lupa untuk terus berpartisipasi terus. Terima kasih banyak sudah like, subscribe dan juga komen. Untuk yang baru gabung jangan lupa di-subscribe dulu, dihidupkan tombol loncengnya, dan insya Allah ketemu lagi sama Mas Teh di lain kesempatan. Dan Mas Teh mohon maaf sebelumnya untuk yang sudah DM, sudah di Instagram, sudah WhatsApp semuanya. Aduh, mohon dimaklumi, mohon dimaafkan karena waktunya sudah itu sudah banyak sekali yang DM. Jadi mohon bersabar, sabar dan sabar. Hanya itu yang bisa Mas Tulus sampaikan ya. Mas Tulus mau pamit dulu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan, ada yang menyinggung, ada yang tersinggung. Mas Tulus mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah terlalu jadi orang baik. Insya Allah terus mengarah ke jadi yang baik. Prasangka baik, berpikir baik, dan juga jangan lupa ikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Semoga kita terhindar dari virus-virus yang tidak baik. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa orang baik. Dah.